Setelah kami menguraikan pembuktian adanya perbuatan pidana sebagaimana dirumuskan di dalam penasihat delik yang didakwakan dan menguraikan pertanggungjawaban pidana atas diri terdakwa, maka kami berpendapat bahwa syarat objektif dan syarat subjektif pemidanaan tidak dapat dipenuhi pada diri terdakwa M. Sasatra. Untuk itu terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya. Hal ini berdasarkan fakta atau keadaan selama di persidangan bahwa 1. Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab, artinya sehat jiwanya. 2. Terdakwa melakukan perbuatan dengan penuh kesadaran terhadap hendaknya serta mengetahui akibat-akibat yang timbul dari perbuatannya. 3. Tidak ada alasan pemaaf maupun alasan pembenar bagi perbuatan atau terdakwa. Dengan demikian, pada terdakwa yang bersangkutan dapat dibebani pertanggungjawaban pidana atas perbuatan pidana yang dilakukannya. Dengan kata lain, terdakwa dapat dijatuhi pidana karena kesalahannya. Akhirnya, sebelum kami membacakan putusan pidana atas terdakwa, terlebih dahulu kami perkenankan kami mengungkapkan hal-hal yang kami dapat jadikan bahan pertimbangan di dalam mengajukan tuntutan pidana ini. Antara lain sebagai berikut: hal-hal yang memberatkan terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam rangka penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi dan pemberantasan korupsi. 2. Perbuatan terdakwa menyebabkan kerugian keuangan negara yang cukup besar. 3. Terdakwa tidak merasa bersalah dan tidak menyesali perbuatannya. Hal yang meringankan terdakwa bersikap sopan dalam persidangan. Berdasarkan uraian yang dimaksud, kami selaku jaksa penuntut umum dalam perkara ini dengan memperhatikan ketentuan undang-undang yang bersangkutan menuntut supaya majelis hakim pengadilan tindak pidana korupsi pada pengadilan tindak pidana korupsi Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan: 1. Menyatakan terdakwa M. Sasatra telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat 1 junto pasal 8 Undang-Undang RI nomor 31 tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dan dengan Undang-Undang nomor RI nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI nomor 31 tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana sebagaimana dalam dakwaan primer jaksa penuntut umum. Kedua, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa M. Sasatra oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 tahun. 3. Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa M. Sasatra sejumlah 1 miliar rupiah dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka dijatuhi dengan kurungan selama 6 bulan. 4. Menjatuhkan pidana tambahan pada M. Sasatra untuk membayar uang pengganti sebesar 86.367.019 US dollar dengan ketentuan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama 1 bulan sesudah putusan memperoleh kekuatan tetap, maka harta benda terdakwa dapat disita oleh jaksa untuk dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 4 tahun, atau apabila terpidana membayar uang pengganti yang jumlahnya kurang dari kewajiban pembayaran uang pengganti, maka jumlah uang pengganti yang dibayarkan tersebut akan diperhitungkan dengan namanya pidana tambahan berupa pidana penjara sebagai pengganti kewajiban membayar uang pengganti. 5. Menyatakan barang bukti berupa: A. Nomor 1. Satu set fotokopi salinan surat keputusan Direktur Utama PT Garuda Indonesia nomor JKT 11 tanggal 31 Januari 2009 tentang organisasi induk PT Garuda sampai dengan terakhir nomor BE 517 D dipergunakan dalam perkara lain atas terdakwa Sudirman Sudagyo. 5. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000. Demikian tuntutan pidana ini kami bacakan untuk khusus terdakwa M. Sasatra pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 atas nama penuntut umum.